Oke, tes satu dua dicoba. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Jelas jelas Mas Anton. Oke, terima kasih masukannya. Oke, selamat malam semuanya. Eh, saya mulai pelan-pelan ya, sambil nunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam hari ini tanggal 20 Februari 2025 kita adakan webinar ya, webinar dadakan. Biasanya kita live trading di pagi hari jam 9 sampai jam 10 pada saat market buka. Nah, ini sengaja saya bikin malam hari ya, tujuannya supaya teman-teman Bapak Ibu yang memang di pagi hari lagi kerja, sibuk dan lain sebagainya itu bisa ikut webinar ini gitu loh. Nah, eh, ini juga sebagai masukan juga sih dari teman-teman semuanya, Mas, minta tolong diadakan webinarnya sesekali malam gitu ya. Jadi kita bisa konsultasi dan lain sebagainya kalau pagi kerja gitu ya. Oke, kita share screen dulu ya. Aplikasi kita, Hospisi Miraset. Jadi buat Bapak Ibu yang masih belum install aplikasi Hospisi Miraset, silakan bisa coba install di link yang saya kasih di grup ya. Sebagian saya kasih di grup, sebagian saya kasih ke Japri ke teman-teman. Oke, kita langsung aja, nggak usah berlama-lama ya, kita langsung mulai aja materi hari ini ya. Hari ini kita belajar mengenai screening bagaimana untuk mencari saham-saham yang potensial untuk day trading besok atau untuk swing. Nah, sebelum itu mungkin Bapak Ibu merasa IHSG atau market kok akhir-akhir ini kok susah ya. Mungkin yang terasa sih sekitar 1 bulan terakhir ya. Kalau misalnya 1 minggu ini agak mendingan, udah mulai rebound. Tapi yang 1 bulan yang lalu sampai sekarang itu market drop terus. Nah, ini saya kasih cat IHSG ya. Nah, teman-teman kalau misalnya belum di setting ya, teman-teman bisa setting sesuai selera ya. Kalau saya biasanya kasih tampilan watchlist di sini ya. Jadi nanti saham yang potensial buat besok kita pantau, saya taruh watchlist di sini. Makanya tadi pagi saya bisa kasih input BRMS jam 9 TED lebih 01 itu naiknya kenceng-kencengan banget, buying powernya gede, transaksinya udah 20 miliar lebih ya 1 menit pertama. Itu karena BRMS saya kasih watchlist di sini ya. Jadi kok bisa nemu BRMS Mas dan lain sebagainya. Nah, salah satunya dari screening, salah satunya dari malamnya kita screening seperti ini. Jadi tampilin di watchlist saja. Nah, cara ngambilinnya bisa masuk 0200 ya. Ini mohon maaf ya teman-teman yang mungkin sudah expert, kita menyesuaikan buat teman-teman yang baru juga. Jadi masuk menu 0200 bisa diketik di sini aja ya 0200 gitu. Nanti muncul seperti ini atau di menu running kemudian pilih running trade in interest stock kodenya 0200. Nanti ada watchlist seperti ini kita bisa klik ya, kita klik di sini. Nah, ini kita bisa munculin di searching di sini saham apa yang mau kita tampilin kayak gitu. Nah, tinggal diketik aja. Ketik aja di sini, terus kemudian kita klik register. Nanti muncul di sini. Oke, kemudian ini pakai stock price ya. Kalau misalnya biasanya kita live trading, terus stock jinner untuk screening malamnya atau pas saat live trading, terus multi chart ya, multi chart. Nah, ini kita zoom aja ya, satu layar biar enak. Nah, ini kita pakai indikatornya MA5, MA20. Cara nampilinnya gimana gitu ya. Sorry, kita awal dulu ya. Multi chart ini cara nampilinnya gimana. Eh, Bapak Ibu bisa masuk di menu chart ya. Menu chart and news, kemudian pilih multi chart kodenya 0500 atau searching di sini
ke 0500 seperti itu. Terus berikutnya berikutnya di sini kita setting MA5 dan MA20 ya. Caranya setting gimana ya? Kita klik kanan ya. Kita klik kanan, kemudian pilih add indikator, pilih price indikator, kemudian kita pilih price moving average ya. Klik kanan, pilih add indikator, pilih price indikator, pilih price moving average. Dan nanti, nah di sini nanti muncul settingan seperti ini. Ada checklist MA5 warnanya merah, ini menyesuaikan selera ya, mau diganti warna apapun bisa. Terus MA10, MA20. Nah, ini kita checklist yang MA5 sama MA20 aja gitu ya. Kalau garisnya nggak kelihatan bisa kita tebelin. PT-nya ini kita tebelin jadi 2 PT misalnya. Ini jadi 2 PT gitu. Klik OK. Nah, ini jadi tebel ya. Jadi tebel. Oke. Terus berikutnya ini volume chart. Nah, biasanya ini settingan standarnya sudah muncul ya. Terus ini MACD, ini klik kanan, pilih add indikator, pilih trend indikator, kemudian kita pilih MACD osilator, sama MACD juga boleh. Oke, terus ini saya close dulu ya, MACD-nya belum saya tampilkan. Klik kanan, pilih trend indikator, pilih MACD. Nah, muncul seperti ini, kita klik kiri sampai muncul tanda tangan ya. Nah, seperti ini, kita drag ke atas, muncul notif seperti ini ya. Muncul notif seperti ini, terus kemudian kita klik OK. Eh, Sorry ke close ya, sebentar. Hmm, Oke, jadi bentuknya seperti ini, klik OK. Klik OK. Nah, MACD-nya sama osilator akan gabung. Kemudian klik kanan lagi, add indikator, kemudian kita pilih volatility indikator, terus kemudian kita pilih RSI. Oke, nah muncul. Itu untuk chart ya teman-teman ya. Terus berikutnya indeks detail boleh. Nah ini tujuannya apa sih? Ini kita screening per sektornya. Jadi ini kita double klik change-nya di sini. Nah maka di sini muncul saham-saham yang sektornya hijau. Ini atau hijau. Ini sektor apa aja? Nah kita bisa lihat di sini nanti, gitu ya. Nah, oke sekarang kita ngelihat IHSG dulu. Review IHSG. Oke, saya zoom di sini. Oke, chartnya jelas ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita tarik, ini chartnya IHSG ya. Kita tahu dari tahun 2024 September lalu itu all time high di 7.910, habis itu downtrend terus sampai Februari. Jadi Oktober, November, Desember, Januari 4 bulan. 4 bulan downtrend terus sahamnya gitu ya. Nah, di 4 bulan terakhir ini mungkin Bapak Ibu ngerasa trading kok susah gitu ya. Saham kok turun terus gitu ya. Nah, nanti saya kasih tipsnya bagaimana kita bisa mengarungi market di saat market bearish seperti ini. Nah, ini kita tarik garis ya. Ini ada tool sebelah kanan ini yang buat gambar ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita tarik garis, thread. Kita hubungkan dari titik low ya. Nah, titik low, kemudian higher low kita tarik, thread, bentuknya seperti ini. Nah, ini di sini trennya udah patah, Bapak Ibu, IHSG ya. Trennya udah patah. Nah, patah ini ditandai dengan eh, moving average MA5 crossing ke bawah dengan MA20. Ini menandakan tren sudah mulai bearish ya. Jadi MA5 dan MA20 ini bisa kita pakai sebagai dynamic support atau istilahnya support-support untuk melihat tren-tren ya. Nah, kita melihat harga saham ini candlestick ya, kalau merah turun, biru naik, ini di bawah MA5 terus, berarti trennya lagi turun gitu ya. Nah,
Tapi ini kan bentuknya tangga ya. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, terus kita tarik garis lagi seperti ini ya. Nah, kita tarik garis lagi seperti ini. Oke. Nah, ini kemarin. Nah, ini sudah rebound dari titik support kuatnya IHSG ya, udah rebound. Terus bergerak di atas MA5 satu minggu terakhir ini. Nah, gini. Jadi nanti saya nggak ngajarin indikator yang aneh-aneh atau macam-macam. Bapak cukup belajar dari indikator sederhana yaitu MA5. Buat pemula bisa, buat yang expert juga lebih gampang gitu. Nah, terus setelah secara basic ngerti ya fungsinya ini, nanti baru kita screening di stock dinner itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita melihat bahwasannya si IHSG ini udah jauh. Jadi ini harga saham ya tanggal 19 kemarin tuh udah jauh di atas MA5. MA5 tuh garis yang warna merah. Nah, kalau misalnya harga saham ini udah terlalu jauh di atas MA5 ya, nah kita bisa sorot di sini. Nah, sorry, nah ini kotaknya udah kelihatan. Nah, itu kan di kotak itu kan ada informasi-informasi penting. Ada open, high, low, close, MA5, MA20. MA5-nya di berapa Bapak Ibu? Ya, ini yang saya sorot di candle tanggal 19 ini. MA5-nya di berapa? Sebentar. Nah ini, ayo yang bisa jawab tulis di kolom chat ya. Itu tinggal baca aja. MA5-nya di harga berapa IHSG-nya? Tulis di kolom chat, tulis di kolom chat ya. Oke, 6720. Ada yang lain? Oke. Ada yang jawaban lain? Oke, sepakat ya. Jawabannya 6720, 6720, 6720. Berarti teman-teman semuanya sudah ngerti di tabel kota itu adalah gambar MA5 6720. MA20-nya di berapa? Tulis di kolom chat sekarang ya. Tulis, tulis. 6943. Oke. Oke, 6943. Rata-rata udah ngerti ya. Melihat MA5 posisinya di berapa, MA20 posisinya di berapa udah ngerti ya. Sekarang kalau misalnya MA5 posisinya di 6720, sedangkan posisi harganya ini 69, 6900 ya di sini ya. Nah, ini 6900 di sini. Nah, MA5-nya di bawah otomatis koreksi, teman-teman. IHSG koreksi. Sekarang IHSG itu lagi ketahan MA5 gitu ya. Nah, kalau misalnya besok Jumat dia bertahan di atas 6720, ya IHSG ada potensi mantul lagi ke 69 gitu loh. Oke, ini indikator simple bacanya seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya melakukan entry buy swing pendek misalnya 2 sampai 5 hari pakai MA5 aja cukup. Dekat MA5 spekulasi buy di atas MA5 jauh atau mungkin dekat MA20 bisa sell itu kalau swing ya. Cara pendek seperti itu. Nah, IHSG ini masih bearish ya. Ini ada potensi ke sini ya, 74. Ini kalau 7144 ini jebol, ya IHSG akan potensi bullish kembali. Seperti itu. Oke, lantas bagaimana Mas trading kok susah akhir-akhir ini gitu kan? Beda sama tahun lalu gitu. Nah, jawaban saya gini. Teman-teman, untuk sekarang ini, posisi IHSG kita itu menjadi kinerja terburuk ya di Asia bahkan di dunia itu kita minus posisi IHSG kita year to date masih minus gitu menjadi kinerja terburuk di Asia maupun di dunia salah satu kinerja terburuk kalau IHSG-nya buruk berarti teman-teman kalau maksain trading di saham LQ45 saham blue chip itu pasti floating loss gitu saya katakan pasti floating loss
Teman-teman cek aja ini chartnya banking misalnya. Teman-teman cek cek chartnya banking. Nah, ini juga tren turun sama kayak IHSG, Infobank 15. Nah, teman-teman cek chartnya IDX 30 misalnya yang isinya blue chip. Sama tren turun gitu ya. Terus teman-teman cek LQ45. Nah, itu juga sama performanya turun gitu. Jadi kalau kita trading di kondisi di saham-saham sektor LQ45, indeks 30, mayoritas tren turun gitu. Nah, terus bagaimana Mas Anton? Ya, kalau saran saya teman-teman misalnya punya lebih dari satu akun, ya mungkin yang di blue chip kayak Big Bang itu bisa diinvest dengan kita beli di titik-titik krusial. Kalau teman-teman rencana invest swing menengah atau panjang ya, sebetulnya saat ini adalah timing yang tepat karena sekarang ini posisi IHSG itu sama kayak 2018 lalu pada saat terjadi trade war yang ketika Donald Trump terpilih ya. Nah, itu juga sama. Sekarang juga posisi trade war ya, perang dagang ya. Perang dagang dengan kenaikan tarif impor yang ada di US, menaikkan tarif impor di Meksiko, Kanada, dan Cina. Cina salah satu negara besar di dunia sekarang yang perlu diperhitungkan, itu juga mempengaruhi ya negara-negara global juga gitu loh. Dan itu menjadi sentimen yang masih negatif di bursa kita seperti itu sehingga marketnya slow down gitu asing karena asik terus tapi belakangan asing sudah mulai masuk pelan-pelan gitu kan. Nah, teman-teman itu kalau misalnya mau trade di blue chip cari yang dia rutin dividen gitu. Kalau masih floating loss dengan bobot portofolio mungkin nggak all in atau masih ada uang dingin atau bobot mungkin 30% dari portofolio, itu teman-teman tahan dulu masih oke. Karena nanti kalau kita lihat dari sisi sektor banking ya, nah ini indeks sektor finance ya misal. Nanti ya screeningnya nunggu ya di bagian akhir kita review dulu. Nah ini sektor banking ya teman-teman. Ini kalau kita flashback, nggak bisa deh. Kita ini aja, langsung ke Big Bang aja. Oke, misal pun BBCA gitu ya. Nah, kita lihat chartnya BBCA dari tahun 2008, harga 400 perak terus naik sampai 10.950 di bulan September. Chartnya bullish. Ya, ini saya lihat monthly chart ya. Monthly chart itu 10 sampai 20 tahun terakhir ya. Nah, ini pas COVID 2020 ya, pas COVID 2020. Terus eh ini 2018, ini 2018 sempat drop ya. Ini COVID. Nah, ini mirip kayak COVID ya. Kondisi BBCA sekarang chartnya mirip kayak COVID. Tapi ya secara jangka panjang balik lagi nanti. Terus BBRI gitu ya. Nah, BBRI juga sama. Ini COVID seperti ini. Ini grafik tahunan ya. Nah, ini saya pakai monthly chart. Nah, ini COVID seperti ini. Nah, sebetulnya momentum gitu loh. Kalau misal teman-teman invest gitu loh. Cuman kan masalahnya teman-teman udah banyak yang nyangkut BBRI, BBCA di harga atas gitu kan. All in lagi belinya. Nah, istilahnya itu yang menjadi persoalan kita kan istilahnya. Nah, tapi saham-saham Big Bang seperti ini kan dia rutin kasih dividen. Terus kemudian ada wacana Danantara yang nanti akan mengelola aset BUMN totalnya 14.000 triliun lebih gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga sentimen positif juga. Terus kemudian BI rate sekarang udah ditahan gitu. Nah, bank itu meskipun kondisinya kemarin di year 2024 itu laporan keuangannya naik tipis, tapi bank itu masih bisa menghasilkan kinerja yang positif dari beberapa tahun terakhir ya. Jadi saya percaya bank itu ke depan pasti dia bisa balik lagi. Paling enggak itu eh, paling lama 1 tahun lah. Dia pasti bisa balik ke ATH-nya lagi gitu.
Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah kalau sudah beli di harga atas, mungkin bisa melakukan titik-titik by the dip ya, average harga yang mungkin krusial gitu. Kayak BBRI itu kan dia rate isunya dulu sekitar 3750 ya. Jadi 38 tuh kemarin sempat dijagain kayak gitu. Nah, itu teman-teman memang kalau Big Bang itu nggak usah khawatir. Karena kalau teman-teman posisinya loss, ya mungkin paling nggak bisa dibantu dengan dividen. Jadi kalau Big Bang masih diselamatin. Tapi kalau saham-saham kayak Unilever yang udah turun terus, misal kalau masih ada kasih dividen, is oke lah. Tapi saham-saham blue chip yang lain atau saham-saham yang lain yang nggak ada dividen, ya mungkin harus cut loss kalau udah loss lumayan gede gitu ya. Nah, pisahin akun trading sama investasi itu yang pertama. Nah, terus kalau trading itu kita sekarang ke saham-saham yang dia geraknya aktif gitu. Kalau kita flashback di tahun 2020 itu di COVID itu saham sektornya farmasi yang booming ya. Kimia Farma itu digoreng sampai 7.000 ya. Nah, ini pas COVID digoreng sampai 7.000 ya, 7.500 sekian dari harga 500-an gitu ya teman-teman ya. Setelah COVID hancur. Jadi COVID itu tahunnya sektor farmasi. Belum ada Prajogo Pangestu belum ada. Terus 2021 itu kalau nggak salah tahunnya bank digital ya. Tahunnya bank digital. Itu Arto digoreng 19.000 ya. Arto digoreng 19.000. Jadi ini tahunnya bank digital. Nah, ini 2021 ya. Kenapa? Karena waktu itu Jerry Eng itu salah satu yang sempat menjadi orang terkaya di Indonesia ya karena kenaikan saham Arto ya karena ada Gojek sama Arto Bank Jago bersinergi pada saat itu benar-benar viral, benar-benar rame dan orang cenderung lebih apa ya karena kita WFH terus nggak bisa apa sektor real nggak bisa jalan akhirnya semuanya sentimen-sentimennya itu mendukung gitu membuat di sektor bank digital booming di tahun 2022 itu sektornya batu bara pada saat itu seingat saya batu bara nah oke. Nah ini 2022 ITMG ya COVID itu harganya 4 ribuan 2022 itu sempat 45.000 ya 45.000 tertingginya gitu ya. Nah, itu tahunnya batu bara karena di tahun 2022 itu seluruh negara di dunia itu sudah mulai bergerak, manufaktur semuanya udah jalan, butuh energi dan di situ harga batu bara terjadi eh, demand yang cukup gede, cukup kuat di global ya. Akhirnya harga batu bara tembus sempat 400 eh, ini ya $400 per metric ton kayak gitu. Nah, terus 2023 itu masih batu bara masih jalan tapi sudah mulai kebanting ya. Nah, 2023 itu saham-saham seperti Brand ya. Nah, 2023 ini saham seperti Brand itu sudah rame ya, grup-grupnya Prajogo Pangestu ya, Cuan gitu ya. Nah, Cuan ini 2023 dari 240 kemarin sempat ke 15.000 ya. Jadi 2023 sampai 2024 itu udah saya melihat saham itu tahunnya saham-saham grup konglomerasi ya, kayak grupnya Pak Jokopanya, Cucuan, kemudian Tepia, Brand, BRPT, Petro dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ke sana semua gitu. Terus itu juga muncul saham seperti Pani gitu ya. Nah, Pani. Nah, ini Pani ini hebatnya dia di tahun 2021 dia ini apa namanya bullish ya, strong bullish. Tapi masih banyak orang yang belum mengenal Pani itu seperti apa. Pani itu siapa gitu. Ini terjadi red issue ya.
Kemudian dia digoreng lagi, setelah red issue digoreng lagi. Di 2024 sempat 19.000. Ini mirip kayak Arto gitu ya. Kayak Arto. Bedanya Arto dia kena peak 19.000 langsung dibanting terus ya. Sudah selesai ibaratnya. Ini Pani masih bertahan. Ibaratnya Pani masih bertahan. Gitu ya. Jadi intinya apa? Teman-teman ya mungkin kalau trading fokusnya ke saham-saham yang dia mover, dia rame gitu ya. Dia rame di bursa. Kemudian saham-saham kecil yang aktif. Nah, sekarang saya melihat 3 tahun sekarang itu saham itu nggak yang misalnya katakanlah bumi gitu ya, bumi bullish gitu. Itu dia nggak yang bullish terus, pasti ada periodenya 3 bulan habis itu selesai gitu ya. Jadi kadang tuh misalnya hari ini sahamnya naik kenceng gitu ya, kita masuk besok koreksi wajar gitu. Kalau saham yang 4 tahun 5 tahun lalu, saya merasakan nggak seperti itu. Kalau sekarang misalnya sahamnya naik kenceng, besok masih bisa naik gitu. Kalau sekarang nggak, bandar tuh ngerti saham naik besok banting gitu. Jadinya apa ya? Kita harus pinter-pinter belajar trading dan scalping. Pinter-pinter kita in sama out. Oke ya, itu eh, blueprintnya seperti itu. Blueprintnya garis besarnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terus bagaimana caranya untuk kita screening ya untuk day trading teman-teman ya. Oke, kita bisa melihat yang pertama itu indeks detail. Sorry, ini sebelum kita masuk ke screening kita baca chat teman-teman ya. Oke, dari Mas Rindi, kapan bahas Danantara Om? Kalau udah fix, ya nanti ya. Saya juga belum tahu pasti ya. Ini dia nanti visi misinya seperti apa, terus tujuannya bagaimana. Secara detail saya belum tahu ya ini. Cuman ada pengaruh positif di saham-saham Big Bang gitu ya. Direkod Mas nanti, iya saya record diupload di YouTube. Big Bang plan 1 tahun buyback kembali karena tak sesuai harga sebenarnya. Benar Pak. Jadi news yang sekarang beredar itu Bank BRI itu direksinya lagi mau buyback 3 triliun. Bank Mandiri itu 1,1 triliun. Terus kemudian BNI itu 1,5 triliun. BCA itu belum ada info buyback. Jadi buyback saham itu 1 tahun 2025 Maret ini Maret nanti sampai 2026 Maret 1 tahun ke depan. Nah, selama periode buyback itu ada potensi sahamnya naik. Tapi sebelum sahamnya naik pasti dibanting dulu sama bandar gitu. Ya kan? Pasti dibanting dulu. Karena supaya dapat harga rata-rata yang lebih murah gitu ya. Zaman sekarang yang penting makan siang investor gak diurus. Ya, itu ya politik lah ya. Nanti aja kita bahas. Eh, Jika terlanjur dibeli di atas, average down solusinya enggak juga. Jadi average down itu sebetulnya bukan solusi yang bagus untuk saham-saham tertentu ya. Cuman kalau misalnya teman-teman kecantol atau kesangkut di saham-saham seperti Big Bang, itu paling enggak kan dapat dividen. Nanti di bulan sekitar April Mei itu kasih dividen semua Big Bang itu. Setiap tahun kasih dividen di bulan itu. Nah, belinya ya sekarang ini pas dibanting gitu. Kalau teman-teman beli deket mau RUPS ya harganya udah naik, istilahnya gitu. Bagi teman-teman yang belum punya, kalau udah punya uangnya masih ada ya cicil pelan-pelan gitu. Tapi jangan full portofolio ke Big Bang. Paling enggak ada spare portofolio 50% atau mungkin 30% yang bisa buat trading gitu. Iya benar, kalau uang dingin dan ya jadi investor. Jadi maksud saya gini loh, kebanyakan kan teman-teman ini kan niatnya trading terus jadi investor dadakan karena sangkut kan. Nah, makanya saya kasih solusi yang sangkut di saham-saham blue chip, terutama Big Bang, ya masih berbesar hati, dalam arti masih bisa diselamatkan. Karena kalau kita lihat track recordnya,
1 tahun setelah COVID itu juga udah balik. BRI dibanting dari 5.000 ke 2,5 pada saat COVID, terus balik lagi di 6.000. Jadi pasti balik lebih tinggi lagi. Tapi nunggunya ya 1 tahun gitu kan. Nah, terus ada dividen. Dividennya itu paling tidak nanti nutup loss dari kerugian dari floating loss Big Bang itu. Sambil teman-teman cari profit di saham yang lain yang bisa nutup floating loss di saham yang sangkut gitu. Ya, jadi kalau yang teman-teman sangkutnya udah dalam, caranya gitu. Tapi kalau yang udah nggak bisa diselamatin, kayak saham-saham gorengan yang kecil-kecil, ya saya nggak bisa ngomong gitu ya. Ya harus stop loss ya. O- Oke, dari Pak Salim tanya parabolik SAR. Oke, jadi parabolik SAR itu sebetulnya eh, lagging indikator ya. Jadi dia salah satu tren indikator juga. Sebetulnya sama kayak moving average, cuman dia pengembangan ya, pengembangan dari MA. Eh, apa ya? Kita masuk di net indikator, kemudian kita pilih price indikator, kita pilih parabolik SAR. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, bentuknya seperti ini, titik-titik ini. Nah, yang titik-titik biru ini dia menandakan bahwasannya eh, lagi proses distribusi atau tren turun. Yang titik-titik merah ini lagi proses akumulasi dan tren naik gitu ya. Kalau ada muncul titik satu ya ini sinyal beli gitu ya. Ini anggap titik-titiknya belum jalan. Kalau muncul titik satu ya itu sinyal beli. Itu aja sih bacanya. Cuman ngelihat arah tren aja gitu loh. Sebetulnya ya menurut saya paling simpel moving average. Lagging indikator banyak sih, tren indikator banyak gitu ya. Kita nggak usah jabarin karena eh, di room ini saya yakin teman-teman banyak yang pemula juga. Jadi saya ajarkan yang paling simpel kayak gitu ya. Saya ajarkan yang paling simpel. Oke, sebentar ya. Nah, terus ini saya rasa sudah ya Pak bisa. Dari Pak Nyoman, saya minus 1,5% scalping di saham brand tadi pagi gara-gara psikologis sedikit panik dijebak bandar. Oke, Bang Adaro, kalau ini beli terus dari dividen trap sudah 1 tahun nampung, arah ke depan gimana ya? Eh, Adaro, Adaro, ya. Jadi teman-teman gini, kalau mau mutusin suatu saham nanti mau tetap keep di invest atau stop loss, itu yang pertama kita ngelihat dari sisi ini ya, weekly chartnya seperti apa ya. Nah, ini kalau kita lihat weekly chartnya, si Adaro ini itu lagi proses distribusi ya. Ini teman-teman lihat MA5 itu baik maupun daily chart maupun weekly chart itu masih kepake. Jadi kalau harga saham atau candlenya ini masih apa ya masih di di bawah MA5 itu ya berarti eh, wait and see, wait and see gitu. Kita mau invest wait and see, mau trading juga wait and see gitu ya. Tapi kalau garis harga saham ini udah di atas MA5, di weekly chart itu sangat bagus karena potensinya dia bakal seperti ini juga gitu, recovery gitu kan. Potensinya dia bakal bullish gitu. Jadi kalau seperti ini posisinya masih bearish gitu ya. Cuman ini kita lihat MACD-nya udah mulai histogramnya udah mulai mengecil. Jadi kalau udah panjang seperti ini sudah proses sideways ya, udah proses sideways. Kita tinggal tunggu aja sih. Nah, tapi ya kalau yang posisinya udah nyangkut, hmm, Adaro ini kan kemarin baru spin off ya, baru spin off. Kemudian kemarin juga baru kasih dividen gede juga. Saya nggak tahu nanti di 2025 ini dia mau kasih dividen lagi atau enggak. Tapi kalau misalnya dia ada rencana kasih dividen lagi, it's okay lah. Kita tunggu lagi ya. Buat paling nggak nutupin floating loss-nya gitu ya. Cuman Cuman kalau ini misalnya
dia lower low lagi ya, lower low lagi atau istilahnya dia breakdown support. Lower low itu maksudnya harga sekarang itu tembus dari support terkuatnya di tanggal 29 November 2024 itu di harga 2070. Ini kalau jebol lagi ke bawah itu kalau kita lihat weekly chartnya jauh ya, bisa jauh ya. 2000 pasti kena 2000 itu level psikologis. Ya, dia bisa ke 1600 mungkin ya kalau kita lihat dari sisi support resisten weekly chartnya gitu loh. Jadi better di stop loss bagian mungkin kalau dia breakdown support sambil kita ngelihat apakah dia masih bisa kasih potensi dividen apa enggak gitu ya. Itu bagi yang nyangkut. Jadi jangan pernah nambah averaging downward lagi saham Adaro karena posnya downtrend. Terus saham di tambang ini musiman banget ya, tergantung harga batubara dunia juga, tergantung sentimennya mendukung atau enggak, sektoralnya itu mendukung atau enggak. Jadi menurut saya di sektor batubara itu belum bagus banget dari sisi sentimen atau hal-hal yang men-trigger ataupun ada kebijakan yang mungkin menarik di batubara itu belum ada semua gitu loh. Jadi solusinya wait and see, jangan nambah barang, jangan nambah posisi. Tapi kalau lower low itu stop loss bagian dulu gitu, sambil nunggu posisi kalau dia ada info dividen itu ya. Oke, dari Mas Fajar sudah saya jawab ya. Mas Beri saya sudah minus 8%. Aduh, teman-teman eh tergantung dulu ya. Ini teman-teman trading atau gimana ya invest ya. Kalau misalnya BBRI teman-teman trading ya nanti kena 10% ke bawah CL. Tapi ya teman-teman eh invest ya atau misalnya swing ya masih bisa kok 9% tuh yang minus mungkin 10%, 15% banyak sih gitu loh. Maksud saya eh ya dilema juga karena teman-teman kan nggak ngerti saya kan rencananya di BRI ini trading atau mungkin swing. Kalau misalnya rencananya swing atau invest ya teman-teman masih bisa kok itu. Minus 9% itu bukan minus yang dalam gitu loh. Oke, itu sekilas ya. Nanti yang lain belum saya jawab ya. Kita nunggu ya. Nah ini ada yang kasih masukan topik screeningnya dulu. Oke, siap. Oke, jadi itu tadi seputar mengenai IHSG, kita nggak bisa terus-terusan trading di saham-saham yang eh, blue chip LQ45 IDX 30. Jadi kita kalau trading mungkin scalping di saham-saham yang lagi rame ya. Itu aja sih pesan saya buat yang udah nyangkut ya mungkin tunggu ya dividen bulan April, Mei, sisanya buat trading. Oke, sekarang kita coba ke screening ya. Oke, untuk kita screening buat besok. Jadi teman-teman itu cek indeks detail. Nah, di sini kenaikan yang paling tinggi dipimpin indeks Tekno. Nah, habis itu kita masuk market capitalization di sini ya. Kodenya 001 ya, kodenya 001. Teman-teman bisa klik searching di sini kodenya 001 market cap. Market cap itu apa, Mas? Jadi market cap itu harga saham kali jumlah saham beredar ketemu market cap. Nah, market cap ini kayak menggambarkan tuh apa namanya? Saham tuh seberapa gede ya di market gitu ya. Kekuatan kekuatannya kekuatan apa namanya harga saham itu sampai berapa. Di sini kita melihat BBCA itu market cap-nya 1 triliun gitu ya. Jadi eh, sorry 1980 sekian triliun ya. Jadi butuh dana yang gede buat goreng BBCA misalnya seperti itu ya. Jadi semakin gede atau bobot market cap itu saham itu akan susah untuk digerakkan atau digoreng gitu ya. Jadi teman-teman kalau scalping atau trading cari yang market cap-nya itu agak lebih rendah gitu.
Apakah bisa scalping di BPCA? Ya bisa aja. Tapi kalau misalnya marketnya lagi hijau pekat. Tapi kalau enggak ya susah gitu ya. Oke, terus kita tinggal klik aja di sini. Nah, kita klik tanda panah ini. Kita klik sektor tekno tadi ya. Oke. Nah, ketemu ya sektor tekno. Nah, di sini yang paling menurut teman-teman yang bikin di sektor tekno tadi naik 6% itu saham apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Saham apa? Ini kan udah ada sahamnya nih. Tulis di kolom komentar menurut teman-teman yang bikin sektor tekno hari ini naik 6% itu saham apa? 8G, oke. DCI, oke. WiFi, DCE, ada lagi WiFi lainnya. 8G, DCI, oke. Oke, sebagian udah paham konsep market cap di sini udah paham. Nah, kalau saya melihat di sini pengaruhnya adalah DCI yang paling gede. Kenapa? Market cap-nya 160 triliun ya. Bobotnya itu sekitar 32%. Jadi dia kasih bobot di sektornya itu 32% persentasenya. Jadi dia naik sekian persen, 1%, 2% itu pengaruhnya besar. Karena 160 triliun market cap-nya gitu ya. Nah ini naik arah teman-teman hari ini gitu ya. Cuman saham ini memang bid offer-nya nggak liquid. Ada isu dia mau stock split kayak gitu ya. Nah, ini udah close market, bid offernya nggak bisa dicek, dan ini karena udah arah, gitu ya. Oke, jadi ini pengaruhnya DCI, bukan WiFi. Tapi jawaban WiFi nggak salah, karena salah satu juga kenaikan yang bikin 16% ya, menyumbang bobot 1% gitu ya. Tapi yang paling gede ini. Nah, terus ada lagi buka ya, market cap-nya 15 triliun. Nah, ini naik 6%. G naik arah gitu ya. Nah, dari data-data ini, teman-teman ya, nah, teman-teman cari yang market cap di atas 1 triliun. Kenapa Mas Anton di atas 1 triliun? Karena kalau di atas 1 triliun, itu kita anggapnya itu saham, bisa kita sebut saham eh, second liner. Di bawah 1 triliun kita anggapnya itu third liner, saham lapis 3. Bisa kita sebut juga sebagai saham gorengan juga bisa gitu ya, saham lapis 3. Kalau saham lapis 2 itu ya dia masih masih apa namanya liquid, tapi dia nggak liquid banget gitu. Market cap-nya masih lumayan. Kemudian kalau kita lihat bid offer-nya itu cukup. Artinya bid offer-nya nggak yang kosong banget gitu. Itu kan. Jadi biasanya yang market cap di bawah 1 triliun itu bid offer-nya tipis, cuman misal harga 200-an cuman bid offer-nya cuman 500 perak kanan kiri ya. Itu teman-teman punya duit 10 M aja goreng langsung arah gitu ya. Nah, itu market cap yang kecil ya. Contoh-contoh ya, saya kasih contoh contoh ya di sini ya, teman-teman. Saya kasih contoh di stock Giner di sini. eh ini saya kasih contoh DWGL ini ya, coba ya DWGL ya. DWGL. Nah ini DWGL ini eh sebetulnya ini market cap juga udah lumayan sih, udah 2 triliun sekian. Cuman dia value transaksinya segini dia udah arah, berarti ya bid offer-nya juga sama tipis ya. Kita cari yang di atas 1 triliun tapi bid offer-nya agak ramai, agak gede maksudnya. Saya kasih contoh lain ya yang benar-benar market cap-nya kecil. Oh, Jawa ini ya kayaknya ya. Ini masih agak gede ya. Hmm,
Oh, ada yang kasih masukan Fuji. Nah, ini market cap-nya kecil, 400 miliar di bawah 1T. Ini value transaksinya cuman berapa ini? 3 jutaan loh dalam sehari. Bayangin sehari ada investor transaksi itu cuma 3 jutaan gitu loh. Menarik nggak? Nggak menarik sama sekali gitu. Yang kita cari adalah value transaksi itu puluhan miliar. Di jam 9 lebih 1 menit itu minimal 10 miliar ke atas gitu. Nah, contoh BRMS. Transaksi hari ini dia 1 triliun. Jam 9 lebih 1 menit. Tadi saya info di teman-teman di grup ya, itu dia langsung lompat sekitar 20 miliar lebih, 20 sampai 50 miliar. 1 sampai 10 menit pertama. Jadi langsung saya info BRMS gitu. Nah, ya udah. Kalau yang narik di 1 menit sampai 15 menit pertama transaksi 10 sampai 50 miliar itu pasti big player gitu loh. Itu pasti big player. Ini market cap-nya berapa? 60 triliun. Lah kalau 1 triliun itu nggak mungkin transaksi di sini cuma retail aja gitu loh. Jadi gitu, teman-teman mungkin yang sekarang portofolionya banyak saham nyangkut, ya saham gorengan nggak apa-apa lah, tapi jangan terlalu gorengan. Maksud saya yang market cap-nya terlalu jauh di bawah 1T gitu loh. Itu kalau kebanting susah nanti. Naik 20% kebanting bisa langsung ARB gitu. Guyurnya juga eh, bisa disiram habis, istilahnya gitu. Oke, kita balik lagi ke sini ya, ke ini. Artinya saham malam hari ini, saham hari ini itu yang mover di sektor yang paling kencang itu di sektor tekno. Sektor ini besok pagi Jumat itu ada potensi rame lagi itu. Nah, berarti teman-teman itu bisa masukin di watchlist ya, masukin di watchlist paling enggak saham-saham yang naik di atas 2%. 2 sampai 5% ke atas ya. 2 sampai 5% ke atas itu masukin watchlist. Di sini ketemu buka. Nah, buka ini masukin watchlist untuk besok day trading. Terus kalau DCI sih memang harganya mahal ya. Ini opsional buat teman-teman ya. Karena satu lotnya ini berarti apa ya? Sekitar 6 juta berarti. Hmm,